Di tengah bumi yang tak pernah benar-benar tenang, bencana bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan kenyataan yang datang tanpa mengetuk pintu. Dan ketika sirine bencana berbunyi, yang pertama bergerak bukan kebijakan, tetapi perawat. Namun pertanyaannya, mengapa suara yang paling memahami kondisi di lapangan justru sering tidak terdengar di meja keputusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya, Vita Laudiana, mahasiswi program studi S1 Ilmu Keperawatan STIKA Samudera Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia tahun 2026, tercatat sekitar 2.600 kejadian bencana yang berdampak pada lebih dari 8 juta masyarakat serta menyebabkan ratusan korban meninggal dunia dan ribuan korban luka-luka. Angka tersebut menunjukkan bahwa bencana bukan hanya soal kerusakan saja, tetapi juga tantangan besar bagi sistem kesehatan kita. Di tingkat global, WHO mencatat sekitar 29 juta perawat di dunia yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan, terutama dalam situasi krisis dan juga bencana. Namun, besarnya peran tersebut belum selalu diikuti dengan keterlibatan perawat dalam pengambilan keputusan strategis. Padahal ketika bencana itu terjadi, perawat adalah tenaga kesehatan yang paling dekat dengan kondisi nyata. Mereka melakukan triase, menentukan prioritas pertolongan, menghadapi keterbatasan fasilitas, sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan di tengah situasi darurat. Bahkan, sebuah penelitian pada perawat instalasi gawat darurat menunjukkan bahwa 56% perawat berada pada kategori siap, 30% kurang siap, dan hanya 14% berada pada kategori sangat siap dalam manajemen bencana. Angka ini ada bukan untuk mempertanyakan kemampuan perawat, tapi sebaliknya, data ini ada untuk menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara besarnya tanggung jawab perawat di lapangan dengan kesiapan sistem yang mendukung mereka. Karena itu, penguatan kapasitas perawat tidak cukup hanya melalui pelatihan saja, tetapi juga melalui keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hadirin sekalian, disinilah kita perlu melihat manajemen bencana dari sudut pandang yang lebih luas. Manajemen bencana tidak dimulai ketika bencana terjadi, tetapi jauh dari sebelumnya. Dimulai dari perencanaan, mitigasi, dan juga kesiapsiagaan. Namun sayangnya, dalam proses tersebut, perawat masih lebih sering diposisikan sebagai pelaksana daripada mitra strategis. Padahal, siapa yang lebih memahami kebutuhan di lapangan selain mereka yang setiap hari berada di garis depan? Perawat memahami kebutuhan kelompok rentan, hambatan pelayanan, hingga tantangan koordinasi yang muncul ketika krisis itu terjadi. Pengalaman tersebut bukan sekadar pengalaman kerja, melainkan sumber informasi yang sangat berharga untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata. Karena itu, inilah saatnya kita mengubah cara pandang. Perawat tidak boleh berhenti di ruang tindakan saja, mereka harus mulai hadir di meja-meja kebijakan. Mereka hadir bukan untuk menggantikan para pengambil keputusan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan pengalaman nyata di lapangan. Dengan demikian, keterlibatan perawat dalam menyusun protokol rumah sakit, strategi kesiapsiagaan daerah, hingga evaluasi kebijakan kebencanaan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan untuk membangun sistem yang lebih siap, lebih cepat tanggap, dan lebih berorientasi pada keselamatan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, The Voice of Resilience bukan hanya tentang bertahan menghadapi bencana, tapi keberanian membawa pengalaman menjadi perubahan. Perubahan yang dimulai dengan mendengarkan mereka yang selama ini berada di garis depan, di mana dari ruang tindakan, tempat perawat menyelamatkan nyawa, menuju meja kebijakan, tempat arah keselamatan masyarakat ditentukan. Karena ketika suara perawat didengar, kita tidak hanya menyelamatkan korban hari ini, tetapi juga membangun sistem yang lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Akhir kata, saya, Vita Laudiana, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.